Halo, oke, apa kabar semuanya? Hari ini saya akan kembali untuk mencoba mereview jajaran kamera Canon full frame, yaitu adalah EOS kamera Canon 5D Mark II atau Mark II. Oke, mari kita bahas satu-satu tentang kelebihan dan juga kekurangan kamera ini. Kamera 5D Mark II selama saya pakai kurang lebih 6 bulan belakangan ini. Apakah masih worth it digunakan untuk di tahun 2020? Mari kita coba ikuti reviewnya. Oke, kamera ini adalah kamera Canon keluaran tahun 2008 yang rilis di Jepang dan juga masuk ke Indonesia pada tahun 2009, di mana kamera ini merupakan pada zamannya adalah kamera yang menjadi salah satu pilihan buat para fotografer dan juga videografer untuk mengambil foto dan juga video dalam wedding dan juga periklanan. Kamera ini memiliki sensor full frame 21 megapiksel dan juga dengan dibuat dari magnesium alloy yang membuat kamera ini kelihatan sangat kokoh dan juga mantap buat dipegang, teman-teman. Dengan bodi kamera yang kokoh, kamera ini juga memiliki kemampuan dari tahan debu dan juga cipratan air. Selain itu, kamera ini memiliki 6 port di samping kirinya, antara lain adalah port USB, microphone, dan juga remote HDMI dan juga port AV, yaitu yang ada di balik kirinya. Dan juga kamera ini menggunakan memory card bentuknya CF ya, teman-teman. Jadi berbeda dengan kamera-kamera di tahun ini yang sudah kebanyakan menggunakan SD card. Selain itu juga kamera ini untuk di tahun 2020 dalam segi ukuran termasuk kamera yang agak besar ya, teman-teman. Jadi untuk para pemula ataupun orang-orang yang ingin fleksibel tidak cocok dengan kamera ini karena bodinya sudah sangat terlihat besar, teman-teman. Selain itu juga kamera ini tidak cocok digunakan untuk dalam pengambilan foto dalam mode cepat seperti olahraga dalam balapan dan juga dalam memoto sepak bola mungkin yang membutuhkan kinerja FPS yang tinggi untuk menangkap suatu gambar, karena kamera ini hanya diklaim dan sudah saya coba memiliki foto continuous 3,9 frame per second. Bisa dicoba kurang lebih seperti ini. Ya, itu dia. Jadi kamera ini agak kurang bila untuk memoto sport ya, teman-teman. Kamera ini hanya memiliki 9 titik fokus, yang dimana pada kamera-kamera hari ini mungkin seperti mirrorless, jajaran mirrorless itu sudah memiliki lebih dari 9, dan juga f-nya lebih cepat bila menggunakan kamera-kamera hari ini. Dan selain itu juga kamera ini belum dilengkapi dengan WiFi, yang dimana bila kita memotret gambar kita harus masukkan dulu memory cardnya ke dalam card reader, dan juga kita bisa mentransfernya ke laptop, baru kita bisa masukkan ke HP kita untuk sosial media. Dan kelemahan yang selanjutnya adalah bagi kalian yang memiliki body full frame Canon, rata-rata kalian harus menggunakan lensa L series atau tidak yang berseri IF. Kalau lensa IFS itu tidak bisa masuk ke dalam lensa full frame Canon. Itu salah satu pertimbangan kalian. Untuk kalian dalam ingin membeli kamera full frame, kalian juga harus spare budget ya lagi buat membeli lensa L series ataupun IF.
Selain itu juga kamera ini dibekali dengan sensor full frame 21 megapiksel yang dimana pada zamannya kamera ini sudah sangat baik untuk mengambil gambar, dan juga untuk hari ini menurut saya sangat baik untuk mengambil gambar foto outdoor maupun indoor, karena kamera ini adalah kamera full frame Canon yang bila menggunakan lensa dengan f besar seperti 1,4 masih bisa diadu gambarnya untuk kamera-kamera zaman sekarang. Selain itu juga kamera ini seperti layaknya kamera full frame Canon lainnya, dia tidak memiliki flash eksternal karena sudah memiliki ISO yang tinggi. Maksud saya kamera ini tidak dibekali dengan flash internal karena sudah dibekali dengan ISO yang tinggi, dan juga bila menggunakan lensa kitnya mampu menangkap gambar di low light pada zamannya. Dan juga untuk pada hari ini di tahun 2020 menurut saya masih cukup worth it, walaupun tidak sebaik kamera-kamera keluaran tahun 2020, tapi masih bisa diadu. Kamera ini dapat merekam video Full HD di 30 fps. Buat kalian yang ingin merekam video di 60 fps ataupun 120 fps, Canon EOS 5D Mark II untuk hari ini sudah tidak bisa lagi karena fiturnya hanya di Full HD 30 fps. Berbeda dengan kamera-kamera Sony dan juga yang keluaran tahun lebih muda dari ini, mereka sudah memiliki fitur video yang lebih baik dari Canon EOS 5D, tapi pada zamannya kamera ini dengan 30 fps sudah sangat terbaik teman-teman, dan ini juga termasuk menurut saya sih kamera legend, karena di tahun 2020 juga masih agak banyak peminatnya, dan juga ISO dari kamera ini dari ISO 100 dan juga mentoknya di 6400. Selain itu juga untuk hari ini kamera Canon 5D ini di online marketplace untuk bekasnya itu berada di kisaran harga 6 juta sampai dengan 9 juta tergantung kondisi kamera 5D yang dijual. Ini kamera ini untuk body sangat kokoh teman-teman, karena ya bodinya besar dan enak buat digenggam. Selain itu juga karet-karetnya termasuk terbaik ya dibandingkan dengan 6D dan juga 60D mungkin yang sama segenerasi keluarnya tapi beda full frame dan APS-C. Dan juga di 6D ini termasuk karetnya yang kokoh teman-teman, dan juga tombol speednya ini juga lebih kokoh daripada 6D. 6D sering lelor dari pengalaman yang pernah saya pakai. Dan ini adalah beberapa contoh gambar yang saya ambil menggunakan kamera EOS Canon 5D Mark II yang menggunakan lensa 24-105 dan juga 50mm f1.8. Check it out. Wisuda program diploma, sarjana, dan pasca sarjana Universitas Terbuka Denpasar 5 Oktober 2019 dinyatakan dibuka. Dan ini adalah beberapa contoh sampel foto yang saya ambil menggunakan kamera Canon EOS 5D Mark II. Selain itu ada
adalah yang paling terbaik dari kamera ini untuk di tahun 2020 adalah menurut saya pribadi dari pengalaman saya memakai selama 6 bulan kebelakangan. Untuk fotonya dia masih bisa diadu dengan kamera-kamera keluaran tahun 2020. Untuk Canon 5D Mark II ini masih berani bersaing teman-teman. Tapi untuk fitur-fitur yang lainnya sih cukup kalah. Untuk kalian yang ingin membeli Canon 5D Mark II ini, menurut saya masih worth it untuk hari ini, tapi hanya digunakan untuk foto. Karena untuk video sih ya masih bisa bagus ya, cuman yaitu dibandingkan dengan kelas-kelas lainnya sudah agak sedikit ketinggalan. Mungkin ini cocok digunakan dalam mengambil video dokumentasi. Oke, sekian review kamera Canon 5D dari saya. Menurut saya pribadi, Canon EOS 5D Mark II ini masih sangat worth it digunakan di tahun 2020 walaupun sudah discontinue, tapi dengan segala fitur dan megapikselnya untuk menurut saya pribadi dalam pengambilan foto masih sangat top teman-teman. Dan juga untuk pengambilan video ya masih bisa lah untuk standar hanya mengambil video-video dokumentasi, karena autofocusnya juga masih manual. Untuk pemula mungkin agak sedikit ribet. Oh ya, dan juga menurut saya kamera ini sangat cocok buat teman-teman yang sebelumnya memiliki kamera APS-C dan juga dana yang terbatas, ingin mencoba sensasi kamera full frame. Teman-teman bisa untuk mencoba membeli kamera Canon EOS 5D Mark II ini, karena juga hari ini harganya sudah terjangkau. Bisa didapatkan dengan di harga 6 sampai juga 9 juta tergantung kondisi dari kamera yang dijual. Dan juga buat teman-teman yang memiliki Canon 5D Mark II, bisa bagikan pengalaman kalian di kolom komen apa saja suka duka kalian menggunakan kamera Canon 5D Mark II. Oke, sekian review kamera dari saya. Sampai ketemu lagi di review-review kamera berikutnya. Peace.